Salah satu kota di Papua Barat yang kami kunjungi ini merupakan kota tempat persinggahan hampir semua suku bangsa di Indonesia. Sekitar 80% dari penduduknya adalah warga pendatang. Kota Sorong adalah sebuah kota yang memiliki 2 kecamatan dengan struktur kota memanjang dari timur ke barat mengikuti jalur lekukan paruh burung kasuari. Sorong dalam bahasa Biak memiliki arti laut terdalam. Orang Biaklah yang pertama kali menemukan daerah Sorong sebelum Belanda tiba di Papua. Di masa selanjutnya, sebuah perusahaan minyak Belanda memulai eksploitasi minyak di Klamone dan membangun permukiman di Sorong. Sejak itu, Sorong yang letaknya berada di kepala burung Pulau Papua menjadi pusat kegiatan dan pintu gerbang masuk dan keluar Papua. Kota ini memiliki slogan Kota Bersama. Kota Sorong juga merupakan kota di Papua yang dipadati sejumlah perusahaan dibanding kota atau kabupaten lain di Papua. Dom memiliki peran penting dalam membidani kelahiran Sorong sebagai pusat perekonomian terbesar di Papua Barat. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda membuat daerah hunian awal sebelum menjejakkan kakinya di tanah Papua awal tahun 1900-an. Saat membangun perkampungan di Dom, Belanda juga menyediakan permukiman bagi masyarakat etnis Tionghoa, tangki air bersih, dan pembangkit listrik tenaga diesel di tempat itu. Dulu, tenaga diesel membuat Dom lebih maju ketimbang Sorong. Saat Sorong masih gelap gulita karena belum terpasang aliran listrik, Dom justru terang benderang berkat tenaga listrik diesel. Hingga kini pun fasilitas itu masih terpasang dan berfungsi dengan baik. Kota Sorong dikenal sebagai surganya para pendatang. Kota yang terletak di Papua Barat ini merupakan tempat persinggahan dari seluruh suku bangsa di Indonesia. Uniknya kota ini memiliki satu slogan, yaitu Sorong Kota Bersama. Nah, dari slogan tersebut sangat tercermin betapa masyarakat asli Kota Sorong memiliki toleransi yang tinggi terhadap suku lain dan juga para pendatang untuk tinggal di tanah adat mereka. Kota Sorong bukanlah kota yang besar seperti Jayapura, tetapi di sini terdapat bermacam suku dari Sabang sampai Merauke. Di Sorong, semua suku aslinya bisa berbahasa Indonesia, baik muda maupun tua, bahkan di pelosok wilayah Sorong sekalipun. Warga pendatang yang tinggal menetap di Sorong berasal dari program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1980-an. Saya katakan Kota Sorong ini ibarat Jakarta Mini di tanah Papua. Kota ini tidak menjadi milik siapa-siapa, satu etnis tertentu atau satu kelompok tertentu, tidak. Kota Sorong ini menjadi milik kita bersama.
siapapun dia orangnya, datang dari sudut mana, dari etnis mana, dari daerah mana, sudah datang di Kota Sorong, tinggal menetap di Kota Sorong, berarti tentunya dia ikut memiliki Kota Sorong sebagai kotanya. Warga yang mendiami wilayah hukum pemerintah Kota Sorong, dia mengaku diri sebagai dia masyarakat Kota Sorong, dan dia juga harus bertanggung jawab penuh terhadap semua penyelenggaraan pembangunan di kota ini, termasuk di dalamnya adalah pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban. Ini harus dijaga, harus dipelihara dan dibina oleh semua komponen masyarakat bangsa yang ada di kota ini. Misalnya perkampungan transmigran di Aimas dekat alun-alun Kota Sorong. Di kampung tersebut, warga pendatang kebanyakan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Profesi mereka rata-rata sebagai petani sayur mayur. Aimas adalah pemukiman transmigrasi yang telah berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Kota Sorong. Hal ini membuktikan bahwa program transmigrasi ini menjadi salah satu solusi strategis untuk mewujudkan kehidupan warga daerah dan masyarakat sekitar yang lebih sejahtera. Pemerataan pembangunan di daerah ini membuat warga transmigran di Aimas sangat kerasan tinggal di tanah baru mereka. Permisi. Mari. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Gianto seorang transmigran asal Tuban yang telah menetap sejak tahun 1985. Bahkan ia merasa pembangunan di Sorong lebih pesat berkembang dibanding kampung halamannya sendiri. Nah, Bapak boleh tahu asalnya dari mana? Saya dari Tuban, Mbak. Tuban, Jawa Timur. Tuban, Jawa. Udah lama datang ke sini, Pak? Saya datang sini tahun 85 akhir ya, awal 86 lah. Masuk ke Aimas 1 unit 1. Saya merantau, jadi merantau ya, kebetulan kakak dulu kerja di dinas transmigrasi, sehingga saya di Tuban sana juga mungkin memerlukan pekerjaan ya, dianggap terus diajak ke sini dengan catatan waktu itu kalau memang bisa bertahan ya bertahan di Sorong, di Rian, kalau tidak pulang lagi. Ternyata bisa bertahan sampai sekarang gitu loh. Lantas waktu pertama tahun 85 datang ke sini keadaannya gimana, Pak? Keadaan waktu awal saya ke sini ya sangat prihatin, Pak. Belakang rumah itu juga sudah rumput alang-alang itu juga tinggi, bahkan ada babi juga ada waktu itu ya. Dan tunggak-tunggak pohon yang habis dipotong penebangan untuk pembuatan rumah transmigrasi itu juga masih membekas waktu itu. Lalu kalau sekarang gimana, Pak? Keadaan di sini, entah itu kerukunannya, pembangunannya? Alhamdulillah lebih bagus ya. Jadi dengan era waktu yang 86 sampai sekarang, dengan kemajuan yang ada, saya pikir cukup bagus ya. Bahkan pembangunan di kampung Bapak dengan di sini, menurut Bapak lebih pesat di sini? Iya, lebih pesat di sini. Kalau kita melihat dari era waktu ya, era waktu saya lahir 60 ya, tahun 60 sampai sekarang saya pulang ke kampung juga ya seperti aja, itu aja gitu. Tapi pas saya 85 86 ke sini sampai sekarang 2013, pembangunan cukup pesat di Kabupaten Sorong. Keluarga juga udah banyak di sini ya, keponakan ikut di sini, itu juga sudah di sini gitu. Jadi ya pulang-pulang sebatas silaturahmi ke kampung halaman. Masyarakat asli Kota Sorong sangat memiliki toleransi yang tinggi. Tak heran para transmigran yang datang merasa senang menetap di sini, lantaran mereka diterima dengan baik. Iya beneran, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari seperti di bidang perekonomian, para pendatang dan penduduk asli saling berbaur dan bekerja sama dalam keberagaman. Pedagang dari luar Papua cukup berperan besar dalam kegiatan perekonomian dan kemajuan pembangunan di daerah tersebut.
Para pendatang merasa lebih mudah mencari uang di kota Sorong dibandingkan kota asal mereka. Ini asalnya dari mana sih? Dari Jawa, Mbak. Jawa mana? Jawa Tengah. Udah Iya. berapa lama? Di sini sudah 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Kenapa bisa sampai di sini ceritain? Kebetulan sih keluarga sudah ada banyak yang di sini ya. Kalau menurut cerita dari mereka memang di sini untuk mencari uang katanya lebih gampang katanya. Iya, memang benar begitu sih. Benar gimana? Iya. Maksudnya kalau untuk mencari uang memang lebih gampang karena saya lihat di sini juga untuk mungkin peluang usaha masih banyak daripada di Jawa. Iya. Waktu di Jawa dulu apa kerjanya? Kerja di ini Biro Tour and Travel. Oh, tour and travel. Iya. Dulu di Jawa nggak dagang? Enggak. Kenapa di sini dagang? Kalau maksudnya gitu, kalau di saya kebetulan kan tinggalnya agak jauh kan dari kota. Kalau mungkin kita cari kerja di kantor gitu kan harusnya kan ke kota. Melihat jaraknya terlalu jauh, jadi apalagi cuaca di sini tuh nggak menentu seperti di Jawa. Jadi mending cari tempat usaha yang lebih dekat saja. Kebetulan juga kalau dibandingkan juga memang lebih baik berdagang daripada kita kerja. Kalau menurut saya seperti itu. Tiga Fakta Membuka Mata 360 setiap Kamis jam 8 malam. Permisi. Mari. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Gianto seorang transmigran asal Tuban yang telah menetap sejak tahun 1985. Bahkan ia merasa pembangunan di Sorong lebih pesat berkembang dibanding kampung halamannya sendiri. Waktu pertama tahun 85 datang ke sini keadaannya gimana Pak? Keadaan waktu awal saya ke sini ya sangat prihatin, Pak. Belakang rumah itu juga sudah rumput alang-alang itu juga tinggi, bahkan ada babi juga ada waktu itu ya, dan tunggak-tunggak pohon yang habis dipotong penebangan untuk pembuatan rumah transmigrasi itu juga masih membekas waktu itu. Lalu kalau sekarang gimana Pak keadaan di sini, entah itu kerukunan ya, pembangunannya? Alhamdulillah lebih bagus ya. Jadi dengan era waktu yang 86 sampai sekarang, dengan kemajuan yang ada, saya pikir cukup bagus ya. Bahkan pembangunan di kampung Bapak dengan di sini, menurut Bapak lebih pesat di sini? Iya, lebih pesat di sini. Kalau kita melihat dari era waktu ya, era waktu saya lahir 60 ya, tahun 60 sampai sekarang saya pulang ke kampung juga ya seperti aja, itu aja gitu. Tapi pas saya 85-86 ke sini sampai sekarang 2013, pembangunan cukup pesat di Kabupaten Sorong. Keluarga juga udah banyak di sini ya, keponakan ikut di sini, terus cucu juga sudah di sini gitu. Jadi ya pulang-pulang sebatas silaturahmi ke kampung halaman gitu. Masyarakat asli kota Sorong sangat memiliki toleransi yang tinggi. Tak heran para transmigran yang datang merasa senang menetap di sini, lantaran mereka diterima dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari seperti di bidang perekonomian, para pendatang dan penduduk asli saling berbaur dan bekerja sama dalam keberagaman. Pedagang dari luar Papua cukup berperan besar dalam kegiatan perekonomian dan kemajuan pembangunan di daerah tersebut. Para pendatang merasa lebih mudah mencari uang di kota Sorong dibandingkan kota asal mereka. Ini asalnya dari mana sih? Dari Jawa, Mbak. Jawa mana? Jawa Tengah. Udah Iya. berapa lama? Di sini sudah 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Kenapa bisa sampai di sini ceritain? Kebetulan sih keluarga sudah ada banyak yang di sini ya. Kalau menurut cerita dari mereka memang di sini untuk mencari uang katanya lebih gampang katanya. Iya, memang benar begitu sih. Benar gimana? Iya. Maksudnya kalau untuk mencari uang memang lebih gampang karena saya lihat di sini juga untuk
mungkin peluang usaha masih banyak daripada di Jawa. Udara segar dan aroma semerbak lahan pertanian begitu kentara tak kalah memasuki perkampungan Aimas, salah satu kelurahan di Kabupaten Sorong yang penduduknya rata-rata berprofesi sebagai petani. Sebagian warga pendatang berdiam di daerah ini sejak 40 tahun silam. Mereka telah beranak pinak serta memiliki hak-hak atas tanah adat di daerah ini. Pembauran penduduk lokal dan pendatang sudah ada sejak dahulu. Kerukunan bermasyarakat senantiasa terjaga hingga kini. Pendidikan di Kota Sorong juga bisa dibilang paling maju jika dibandingkan daerah lainnya di Papua. Bahkan pemerintah setempat memiliki visi Kota Sorong sebagai mini Jogja. Istilah mini Jogja ini menggambarkan betapa Kota Sorong siap untuk menjadi kota pendidikan di tanah Papua. Sorong ini merupakan mini Jogja waktu itu, tahun 80 saya bisa begitu. Kenapa? Karena di kantor bupati itu waktu itu hanya 2 sarjana gitu, lain BA gitu. Termasuk saya masuk BSc waktu itu saya. Jadi kita misi begitu, sekarang sudah hampir tercapai. Karena di kantor bupati ini S3 udah banyak, S2 udah banyak sekali. Ya termasuk di kota juga, ya kabupaten yang ada 6 ini sudah majulah pendidikan dari sekitar 2 orang itu. Meskipun usia Kota Sorong masih relatif muda sejak ditetapkan sebagai kota pada 28 Februari 2000, namun pembangunan di daerah ini jauh lebih maju dibanding kota maupun kabupaten lain. Perannya sebagai pusat kegiatan perekonomian juga sudah dikenal sejak masih menjadi bagian dari Kabupaten Sorong. Bahkan jauh sebelum itu berbagai julukan kerap terdengar. Mulai dari kota minyak, kota niaga, dan sebagai kota yang menjadi pintu masuk ke Papua. Pemerintah Kabupaten Sorong terus berupaya untuk meningkatkan kemajuan pembangunan di wilayah Sorong Raya, khususnya di wilayah Kabupaten Sorong, dengan terus mengundang para investor agar mau berinvestasi di wilayah tersebut. PT Semen Gersik Indonesia yang sedang berupaya memperluas jangkauan pasar di Indonesia Timur menjadi salah satu investor yang mendapat kesempatan untuk melakukan investasi di Kabupaten Sorong. Selain itu, julukan kota minyak yang melekat sejak tahun 1947 menjadi salah satu bukti bagaimana kota ini sejak dulu telah berperan sebagai home base bagi perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sorong. Dan investor lainnya dari bidang lain seperti perikanan, industri kayu, dan furniture. Ikuti ragam berita pemilu hanya di Metro TV, saluran untuk Indonesia memilih. Bila di Indonesia bagian tengah dan barat, pendatang asli Papua terlihat seperti turis di daerah mereka, maka berbeda di Indonesia Timur ini, khususnya di Sorong. Para pendatang membaur dengan penduduk asli. Hal ini terlihat dari komunikasi sehari-hari di masyarakat. Kerukunan antar masyarakat asli dan pendatang juga sangat terasa di Kampung Rufai. Kampung Rufai merupakan desa nelayan yang berada di wilayah pesisir Kota Sorong. Mayoritas penduduk Kampung Rufai adalah para pendatang dari Buton, Sulawesi Tenggara. Mayoritas perantau dari Buton ini berpenghasilan sebagai nelayan. Salah satu pendatang asal Buton yang sudah tinggal di Sorong selama belasan tahun ini juga sudah sangat kerasan tinggal di Sorong. Bahkan ia merasa Sorong sudah seperti kampung halamannya sendiri. Tanpa canggung berbaur dengan masyarakat Sorong layaknya keluarga sendiri. Peningkatan ekonomi keluarga pun terasa signifikan sejak datang ke Kota Sorong. Halo Ibu, boleh tahu Bu asalnya dari mana? Bugis, Udah berapa lama di Sorong? 17 tahun. Udah 17 tahun. Terus waktu pertama datang ke sini sama siapa Bu? Bapaknya saja, suami.
sama suami. Terus pas pertama kali datang ke sini, perasaannya gimana tuh, Bu? Enak. Oh, pertama datang langsung enak ya? Iya, macam lain suasananya begitu. Carinya uang apa tuh? Begitu. Memang waktu di Sulawesi di Butang ya? Bukan di Sigeri, di Sigeri. Sigeri. Waktu Sigeri, Ibu usahanya apa? Cuma tani saja. Cuma tani. Iya. Bapak juga bertani. Iya. Lalu waktu di sini Bapak sekarang apa? Dagang ikan. Dagang ikan. Iya. Kalau misalnya Ibu bandingkan, enakan di mana, Bu? Enakan di Sorong. Kenapa enakan di Sorong? Habis cepat dapat uang. Dibanding di Sulawesi? Iya. Lalu sudah 17 tahun ini, pas pertama kali datang ke sini, masyarakat asli Kota Sorong gimana nih ya sikapnya terhadap Ibu? Baik. Bagus, maksudnya sama saja tuh. Suku lain dan suku lain sama. Ya, banyak orang Buton, orang sini, Ambon, semua teman. Jadi sekarang sudah berapa lama di Sorong? Sekitar itu deh, 17. Oh, iya. Betah ya? Ya, betah, lumayan. Bapak asli dari mana, Pak? Saya aslinya dari Biak. Dari Biak. Bapak kan Sorong kota bersama ya, Pak ya? Iya. Terus banyak ya saudara-saudara dari luar pulau. Bisa diceritain, Pak, menurut Bapak gimana? Ya, kita kebersamaan di pantai ini sudah dari dulu dibina dengan baik. Toleransi, antar beragama, penduduk dengan masyarakat walaupun beragam. Beragam ya? Iya, tapi ya kebersamaan itu tetap ada itu dari dulu sampai sekarang. Bapak kan sudah 30 tahun nih tinggal di sini. Sejak 30 tahun lalu itu memang sudah banyak pendatang atau bagaimana? Ya, ini kelihatannya sesudah 90-an sampai sekarang. Apalagi daerah Papua ini kelihatannya pemekaran ini menimbulkan perbaikan dari perkembangan sekarang. Akhirnya banyak sekali yang datang ke Papua, khususnya di Kota Sorong ini. Jadi memang ada perubahan di Kota Sorong dari sekarang ini. Dimana kita lihat hampir Kota Sorong ini lebih maju dari kota-kota lain. Penduduk asli Papua merasa kerukunan masyarakat dengan pendatang amat terjaga selama hidup berdampingan. Namun penduduk asli mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan cara dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selama saya di Sorong sini ya, kita dengan pribumi di sini ya hidup rukun. Ya, kita saling istilahnya macam kayak saudara sendiri. Pertama kan dengarnya di sana katanya di Papua ini ada ini gerakan Papua Merdeka itu. Tapi lama-lama ya beta juga di sini. Beta juga ya. Iya. Kita orang Papua sini selalu sukunya baik-baik, menerima pendatang teman-teman kita, suku-suku kita dari luar, ya kita anggap itu semua keluarga. Karena untuk membangun daerah ini ke depan. Jadi tidak pernah ada konflik ya? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Keramahan dan keterbukaan masyarakat Sorong terhadap para pendatang dan investor menjadikan daerah ini lebih cepat berkembang dari segi ekonomi dan juga sosial. Di Indonesia bagian timur, khususnya Kota Sorong, para pendatang dari wilayah lain sangat membaur. Bahkan kadang mereka terlihat seperti keluarga sendiri. Nah, keterbukaan inilah yang membuat Kota Sorong lebih maju dari kota-kota lainnya. Para investor pun sudah mulai melihat potensi besar yang ada di daerah ini. Kini Kota Sorong sudah siap untuk semakin maju. Ay, ay, ay,
Sorong.